Selamat pagi fams, ketemu lagi nih barengan sama Joy di sini. Joy kasih saran nih. Nanti sehabis makan siang, enaknya sih makan buah pepaya ya. Pasti seger banget tuh dan juga bernutrisi karena kaya vitamin. Tapi kamu tahu nggak fams, kalau pepaya itu bukan buah tropis loh, melainkan subtropis. Asalnya dari Meksiko bagian selatan dan Amerika Selatan bagian utara. Walaupun beda iklim dengan Indonesia, pepaya bisa tumbuh subur kok di sini. Bahkan banyak pepaya jenis baru lahir di negeri kita. Wih, keren kan? Pepaya jenis baru ini bisa dihasilkan dari benih hasil persilangan. Nih, Ragam Indonesia kasih tahu nih, gimana cara dapetin hasil pepaya kecil bercita rasa manis kayak gini? Langsung kita cari tahu aja deh yuk. Perusahaan di Semarang, Jawa Tengah inilah yang menciptakan pepaya jenis baru yang bernama Chiquita. Berat satu pepaya Chiquita hanya sekitar 300 gram, sementara pepaya jenis lain bisa lebih dari 500 gram. Jadi cukup lah ya untuk satu orang per buahnya. Kalau ada beberapa orang nggak suka makan pepaya karena aroma khasnya, tenang aja fams, pepaya Chiquita tidak beraroma khas seperti pepaya lainnya. Ada ratusan biji dalam satu buahnya. Biji-biji inilah yang dijadikan benih pepaya Chiquita. Harus melewati tahap cuci dulu nih, pakai air yang mengalir ya. Lalu jemur di bawah terik matahari. Harus benar-benar kering agar tidak timbul jamur. Nah, inilah benih pepaya Chiquita yang siap dipasarkan ke seluruh Indonesia. Cara makan pepaya Chiquita ini pun berbeda dari biasanya loh. Daging buahnya padat dan tebal. Ditambah ukurannya lebih personal. Cara makannya juga lebih praktis fams. Dengan cara makan seperti ini, getah pepaya juga ikut termakan. Jangan khawatir fams, getahnya mengandung asam amino, bermanfaat mengganti sel-sel tubuh yang rusak menjadi baru. Jadi sangat baik nih bagi masa pertumbuhan. Mantap! Fams, biar hari-hari kalian tetap semangat, gak lemes, asupan vitaminnya jangan sampai ketinggalan ya. Buah murah meriah ini merupakan sumber vitamin C tinggi loh. Selain dinikmati langsung, buah pepaya juga bisa diolah jadi food street yang lebih praktis. Dicampur bareng nanas yang hampir 80% mengandung vitamin C. Wah, jadi double kan tuh suplemen imunnya? Mantap! Pepaya dan nanas akan diolah menjadi puree. Beda sama jus buah fams. Pembuatan puree gak pakai air, gula, dan bahan lainnya. Semuanya murni dari sari buah pepaya dan nanas. Timbang dan ratakan puree dalam loyang. Jangan terlalu tebal ataupun terlalu tipis ya, biar food streetnya gak kenyal atau malah hancur setelah dikeringkan. Untuk menjaga nutrisinya, proses pengeringan bakal berlangsung dalam 2 tahap. Biar sehat dan nutrisi buah tetap awet, pengeringan pertama pakai suhu di bawah 60 derajat Celcius saja. Oke, sip. Begini nih wujud food street yang sudah melewati proses pengeringan kedua, supernya. Selain bisa dimakan langsung, bisa dijadikan topping fruit pie fams. Sip, cakep. Fams, ternyata nilai ekspor buah pepaya nggak bisa dianggap remeh loh. Tahun 2021 lalu, Sumatera Utara bahkan sempat mengekspor jus buah pepaya kalengan ke Vietnam. Nilai ekonomisnya mencapai 650-an juta rupiah. Dan ini mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yang mencapai 455-an juta rupiah. Wah, keren! Indonesia mendunia! Fams, gak nyangka kan kalau pepaya ini bisa mendatangkan devisa. Apalagi kalau misalnya diulik lagi nih. Widih, bakal lebih cuannya lebih gila lagi ya. Nah, sekarang ada sebuah menu ya yang dibikin dari pepaya. Wah, cara masaknya unik fams. Haha, seru nih. Saya suka ini. Kita simak sama-sama yuk. Ini dia. Ngomongin buah pepaya, ada nih salah satu kuliner uniknya fams. Buat kamu pencinta kuliner serba kerang, coba nih kijing. Paling enak sih kijing dimasak bumbu pedas. Rasanya raos pisan. Kijing biasa dibuat bumbu pedas, jadi bumbu yang wajib ada adalah kunyit. Sebelum dimasak, kijing dibersihkan dari sisa lumpur. Kemudian, rebus deh. Untuk bumbunya, ulek rempah sampai halus ya. Oh iya fams, pepes adalah makanan khas Sunda yang disebut dengan pais. Sebenarnya sih, nama pepes atau pais mengacu pada cara pengolahan makanan yang dibumbui dan dibungkus dengan daun pisang. Kemudian, kukus sampai daging ikan empuk dan bumbu meresap.
Kalau sudah direbus, kijing dipotong-potong fams. Tapi nggak semua bagian dipotong ya. Cukup daging depan yang bentuknya agak keriting. Lalu buang sisa daging yang berlendir. Selanjutnya campur deh bumbu halus tadi fams. Beri tambahan daun bawang, serai, dan kemangi biar tercipta aroma khas pepes. Lalu bakar deh pepayanya. Kalau pepes biasanya dibungkus dengan daun pisang. Kali ini kita buat nih pepes yang dibungkus dengan buah pepaya muda. Unik banget deh. Fams, buah pepaya mengandung enzim papain. Gunanya untuk mengempukkan daging. Enzim ini dapat ditemukan pada bagian getah buahnya. Tapi kita bisa dapetin enzim papain pada daun pepaya ini. Cara mendapatkan enzim papain, bungkus daging dengan daun pepaya selama 30 menit. Cara lainnya bisa masukkan ke dalam buah seperti kijing ini fams. Atau campur daging dengan potongan buah pepaya. Lalu diamkan deh selama 1 jam. Tapi pepaya yang dipakai harus mentah. Kalau pepaya matang, sudah tidak ada lagi nih kandungan papainnya. Enaknya juga dimakan langsung fams. Lebih segar. Oh ya fams, daging kijing mengandung asam lemak tak jenuh dan DHA. Kandungan ini dipercaya bisa meningkatkan kecerdasan otak. Kijing juga mengandung asam amino esensial. Fams, kijing adalah sejenis kerang yang hidup di air tawar fams. Ukurannya ini lebih besar dari kerang biasanya. Cangkangnya berwarna coklat, hijau pekat, atau hitam. Kijing biasanya hidup di kolam, sungai, danau, dan perairan tawar lainnya. Tapi kijing senang hidup di tempat berlumpur dan sedikit berpasir. Pepaya, mangga, pisang, jambu dibawa dari pasar Minggu. Di sana banyak penjualnya, di kota banyak pembelinya. Hahaha, gimana? Masih inget gak sama lagu ini? Bisa jadi nih inspirasi lagunya dari kekayaan hasil buah negara kita fams. Nah, gimana kalau buah-buahan ini diolah jadi koktail? Cocok nih buat campuran es dan bikin tenggorokan nyes saat siang hari. Buah-buahan yang dipotong kecil terus dicampur sama sirup manis. Rasanya asam manis segar gitu deh. Biar makin nikmat ada tambahan sari kelapa juga fams. Buahnya dipilih yang gak terlalu tua ya. Biar saat dinikmati tetap ada sensasinya. Krenyes-krenyes gitu deh. Bahan-bahan koktail buah yang sudah tercampur rata harus dimasak dulu nih selama 15 menit aja. Kalau terlalu lama buahnya jadi kematangan dan lembek fams. Masak buahnya pakai 100% gula murni. Jadi aman nih dari pemanis buatan yang bisa bikin sakit tenggorokan dan batuk. Tapi makannya jangan kebanyakan juga fams. Buah-buahan di koktail ini punya kandungan vitamin yang bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan nutrisi kita. Mulai dari vitamin A, E, sampai C dalam buah pepaya. Bermanfaat untuk kesehatan mata, jantung, dan kulit. Kalau nanas, kandungan vitamin C-nya tinggi. Ditambah ada serat dan antioksidannya juga fams. Jadi bagus nih buat pencernaan, mencegah kanker, dan perut kembung. Nah, kalau labu siam, bagus tuh untuk mengkontrol tekanan darah tinggi. Jadi selain menghilangkan haus dan lapar, koktail juga buah sehat. Koktail buah instan ini gak cuma bisa dinikmati pakai es batu aja fams, tapi juga enak nih jadi camilan manis kayak brownies. Lembutnya brownies dan asam manis cover gula pasti seger banget di lidah. Selamat datang fans di Dieng Plateau alias Dataran Tinggi Dieng. Dengan rata-rata suhu udara 10-15 derajat Celcius, siapin aja nih jaket buat yang nggak biasa pergi ke sini. Dingin banget fans. Tapi walaupun dingin bikin menggigil, ternyata ada nih buah yang bisa tumbuh subur di tanah ini. Walau asalnya dari luar negeri, buah ini justru jadi ikon oleh-oleh Dataran Tinggi Dieng. Ini nih fams, namanya buah carica. Punya julukan pepaya gunung. Pohon dan buah carica ini emang pepaya banget. Bedanya fams, terlihat jelas di ukurannya. Buah carica emang bukan hasil Indonesia. Buah ini pertama kali dibawa oleh penjajah Belanda pada masa Perang Dunia Kedua dari dataran tinggi Andes, Amerika Selatan. Penjajah Belanda pada waktu itu memilih Dieng untuk uji coba karena carica ini hanya bisa beradaptasi di daerah yang memiliki ketinggian 1.500 sampai 2.000 meter di atas permukaan laut fams.
Di dataran tinggi Dieng, pohon carica ini berbuah sepanjang tahun. Pada bulan Maret sampai April, biasanya menjadi puncak panen buah carica. Ukuran buah carica siap panen biasanya sih sekepalan tangan pria dewasa. Pada masa lalu, fams, penjajah Belanda ini membudidayakan carica sebagai bahan untuk industri farmasi. Waktu itu, getah dan buahnya emang dipercaya mengandung bahan kimia yang berguna untuk obat dan kosmetik. Sayangnya, saat gantian Jepang menjajah Indonesia, daya tarik buah carica ini jadi kurang dilirik. Sering dimiripkan dengan buah pepaya, carica ini sedikit berbahaya. Getah pada buahnya bisa bikin gatal saat terkena kulit. Makanya nih fams, buah carica nggak disarankan untuk langsung dimakan. Jadi sekalipun banyak kota-kota dingin yang lain, tetapi hanya di Dieng. Karena kalau ditanam di daerah lain jadi pepaya biasa, pembuatannya supaya tidak gatel itu seperti tadi, mulai proses kupas, kemudian digodok lagi, penyeterilan, itu insya Allah sudah nikmat. Fams, periode tahun 1980 sampai 90-an, usaha pengolahan buah carica ini mulai marak di Wonosobo. Perlahan tapi pasti, manisan buah carica mulai diterima pasar lokal dan berkembang dengan sangat pesat. Termasuk usaha manisan carica Alfat dari Wonosobo ini, fams. Mulai merintis usaha manisan carica sejak tahun 1998. Dalam setiap hari, sekitar 60-100 kg buah carica diolah jadi manisan di tempat ini, fams. Mantap nggak tuh? Setelah dikemas, manisan buah carica ini masih harus melewati tahap sterilisasi supaya lebih aman dan bisa tahan lama sebelum dipasarkan. Dengan harga jual Rp20.000-Rp45.000, manisan carica ini bisa awet 6-12 bulan sebelum kadaluarsa. Kenikmatan manisan carica dari Wonosobo ini punya cita rasa khas istimewa, fams. Manisnya ini pas banget dengan aroma harum yang menggoda. Seger banget deh, fam, pastinya. Apalagi kalau makannya didinginin dulu nih di kulkas. Enak banget. Khasiatnya juga banyak, mulai dari menjaga metabolisme tubuh, menjaga kesegaran kulit, hingga menghambat sel kanker, khususnya kanker payudara, fams. Wah, termasuk golongan superfood ini, fams. Keren. Fams, ternyata negara kita ini, waduh, kaya akan makanan yang nutrisinya, mantep-mantep. AKA superfood. Wah, pastinya tubuh kita harus sehat juga ya, fit all the time, oke? Nah, itu dia, sama kayak ratusan remaja nih yang lagi ikutan tari gandrung, ya. Wah, ini pasti latihannya ini lama, fams, ya, karena mereka harus kompak. Dan juga hebatnya lagi, mereka melestarikan budaya negara kita. Cakep banget. Yuk, ini dia. Wah, rame banget ya, fams. Festival Gandrung yang rutin digelar setiap tahun ini menjadi bukti cintanya generasi muda dengan budayanya. Gending Jawa juga digunakan untuk mengiringi pertunjukan tari tradisional ini. Harmonisasi alunan musik dan tarian tradisional berpadu apik menjadi seni pertunjukan yang menarik. Pertunjukan Gandrung Sewu digelar pertama kali pada 17 November 2012. Biasanya sih untuk memperingati Sewindu Festival Gandrung, kira-kira ada 1.300 penari gandrung yang terlibat, fams. Wah, banyaknya. Pasti nggak gampang nih mencari ribuan penarinya, fams. Para calon penari harus melewati tahap seleksi terlebih dahulu. Kalau udah lolos, baru boleh ikut berlatih dan tampil dalam pagelaran Gandrung Sewu. Penari gandrung ini rata-rata pelajar dari tingkat sekolah dasar sampai mahasiswa. Kebayang nggak, fams? Gimana repotnya menjaring ribuan generasi milenial untuk ikut berpartisipasi dalam kebudayaan ini? Ternyata, anak-anak muda Banyuwangi ini selalu menantikan momen Festival Gandrung Sewu. Mereka selalu ingin terlibat sebagai penari, meski tanpa dibayar sepeser pun. Wih, keren deh! Pagelaran tari kolosal ini terselip konsep cerita yang berkaitan dengan sejarah bumi Belambangan Banyuwangi. Koreografi dan formasi ribuan penari ini harus ditata dengan apik di setiap adegan tari. Kisah panjang tarian gandrung ini membawa nama Banyuwangi makin dibanggakan. Soalnya, mampu mempertahankan kekuatan budaya di tengah terjangan budaya modern yang sulit dihindari. Sampai-sampai aksi tari gandrung ini menyedot perhatian wisatawan.
it looks great here. It looks great. So many people around, all are happy, and all the dancers look cool. Yeah, like all like this kind of dancing around, and the outfits are like also simultaneous with gold and red. It looked really cool, and I found it really interesting that so many people do the same thing. Hot, but I like the nature in the background of the festival. And it's so pretty because the dancers are so, there's beautiful dresses, I like it. Di kawasan Taman Gandrung Terakota, kita bisa ngeliat nih, ratusan patung terakota penari gandrung tersebar di sekitar resort dan hamparan sawah produktif seluas 3 hektar. Wah, ciamik banget ya. Begitu masuk kawasan Taman Gandrung Terakota, beberapa patung berdiri di bundaran taman. Sekitar 300-an patung berdiri di area sawah ini, fams. Kita juga boleh foto di area yang sudah dibatasi tuh. Patung ayam mengerami anak-anaknya juga mengelilingi patung penari gandrung. Katanya nih fams, patung ini memiliki filosofi masyarakat Banyuwangi yang saling mengayomi. Selain itu, patung penari juga ada di kolam. Ada patung yang berdiri seluruh badan, tenggelam, atau tinggal kepala penari aja yang terlihat. Patung ini bermakna kalau tarian gandrung dulu sempat menjadi primadona masyarakat Banyuwangi. Sayangnya, perlahan tarian ini mulai hilang karena gerusan arus modernisasi. Beruntung deh, seni tarian gandrung ini kini mulai bangkit dan menjadi kebanggaan masyarakat Banyuwangi tuh fams. Keren! Indonesia, kekayaan tradisinya emang sering menghipnotis mata dunia, termasuk tradisi dari Kabupaten Karangasem, tepatnya di Desa Adat Tenganan, Pegeringsingan. Pandan ternyata biasa dipakai sebagai sarana perlengkapan ritual atau tradisi sakral. Namanya tradisi Makarekare alias Perang Pandan. Ini dia nih fans, salah satu rangkaian tradisi yang paling seru. Ayo, siapa nih yang berani naik ayunan ini? Fans, 14 hari menjelang puncak acara tradisi Makarekare alias Perang Pandan, ayunan ini mulai didirikan. Prosesi ayunan khusus dilakukan dalam ritual Usaba Sambah. Cara kerjanya yang manual fams. Tenaga kaki para trunela yang menggerakkan ayunan jadi berputar fams. Ngeri-ngeri sedap ya. Sebagai warisan budaya dari leluhur, permainan adat ini punya makna filosofis yang menggambarkan siklus hidup manusia. Kadang ada di atas, kadang ada di tengah, dan kadang ada di bawah. Tradisi Perang Pandan digelar selama 2 hari berturut-turut fams. Mulai dari anak-anak, pemuda dewasa, sampai orang tua. Bergantian deh turun ke arena pertandingan. Berbekal pandan berduri tajam dan sebuah tameng, mereka saling mengalahkan lawan dengan cara sportif. Makarekare juga bisa diterjemahkan sebagai buah hubungan manusia dengan lingkungan yang dikembalikan kembali kepada Tuhan berupa hasil pangan atau alam. Misalnya, pandan yang dipakai sebagai sarana perang pandan ini fams. Meski saling melukai nih fams, gak boleh terselimuti dendam. Saat duel perang pandan berakhir, rasa kekeluargaan justru makin bertambah besar. Kegiatan dilanjutkan dengan tradisi mengibung alias makan bersama. Sembari menyantap makanan yang terhidang, para pemuda yang terluka dibasuh dengan obat atau ramuan tradisional. Ramuan ini fams terdiri dari campuran kunyit, cuka, dan bahan tradisional lainnya. Resepnya asli ramuan dari leluhur masyarakat desa Adat Tenganan Pegeringsingan. Wah, ampun deh pokoknya. Fams, Festival Gunungan gak hanya bisa ditemukan di sekitar Pulau Jawa aja. Di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, ada Festival Gunungan Hasil Bumi yang diadakan untuk memperingati Hari Pangan Sedunia. Serunya, warga boleh mengambil isi gunungan sesukanya nih fams. Bebas dan gratis kok. Acara gunungan ini dilaksanakan untuk mengenalkan umbi-umbian sebagai pengganti beras fams. Selain singkong, ada juga nih hasil bumi lain dari Tanah Bumbu. Mulai dari sayur mayur, buah, dan aneka cemilan khasnya. Hasil bumi disusun rapi di gunungan yang tingginya mencapai 3 meter dengan diameter 1,5 meter. Gede banget kan ya? Gak heran deh, beratnya mencapai 80 kg. Gunungan seperti ini dibuatnya sebanyak 5 buah. Oh iya, tradisi gunungan ini sebenarnya mengikuti tradisi masyarakat Jawa. Maklum fams, sebagian besar masyarakat Tanah Bumbu berasal dari Pulau Jawa.
Gak heran, tradisi, kuliner, dan adat istiadatnya ikut terbawa hingga ke sini. Kalau sudah rapi, gunungan siap dibawa ke lokasi festival. Karena ukuran yang terbilang besar, satu gunungan dibawa sekitar 6 orang fams. Selain berat, gunungan yang diangkat secara gotong royong juga bisa diartikan sebagai penyambung tali silaturahmi. Oh iya fams, belanja di era modern ini, kamu nggak perlu repot nih bawa angka segala untuk transaksi pembayaran. Caranya, download Alobank dan upgrade ke Aloprime untuk mendapatkan manfaat lebihnya. Aplikasi ini juga bisa buat beli pulsa atau transfer dana juga loh. Kalau mau transaksi, tinggal scan barcode-nya, beres deh. Emang sesimpel itu, fams. Gak kerasa, udah 30 menit kita nemenin kamu nih fams. Tenang, Joy masih punya informasi unik dan menarik lainnya. Saksikan Ragam Indonesia, karena Indonesia mendunia. Bye!